Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk matematika kita sudah menuju bab baru yaitu tentang pengolahan data. Nah, apa sih kegunaan pengolahan data ini, Bu? Apa manfaatnya kita mempelajari pengolahan data ini? Jadi, kalau kalian nanti belajar tentang pengolahan data, kalian nanti akan mengetahui, akan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau ada data itu, cara mengolahnya seperti apa? Cara menyajikannya bagaimana? Nah, contoh kecilnya adalah waktu pemilihan ketua kelas di dalam kelas. Nah, biasanya untuk pemilihan ketua kelas kan selain penunjukan ada yang dinamakan pemungutan suara. Pemungutan suara itu seperti nanti ada beberapa kandidat, misal ada 2 kandidat yang akan menjadi ketua kelas. Nah, dilakukan pemungutan suara. Nanti masing-masing anak akan diberikan satu kertas kosong. Satu kertas kosong itu nanti akan diisi dengan nama kandidat ketua kelas yang dipilih. Nah, itu adalah teknik atau cara pengumpulannya dulu untuk mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, setelah data itu terkumpul, bagaimana cara mengolahnya? Oh, nanti yang kandidat 1 dapat suara berapa ya? Nanti ditulis satu lagi pakai menggunakan turus. Turus itu semisal seperti ini. Jadi semisal ada kandidat contoh ya, ini ada kandidatnya Dandi. Kandidat yang nomor 2 ini anak perempuan ya, semisal Aurel misalnya, atau bisa juga yang lain. Nah, ini contoh. Nah, nanti ada anak yang menuliskan, oh 1 Dandi ini namanya Turus ya anak-anak. Terus ketika dibuka kertas lagi muncul namanya Aurel, ditulis di sini. Muncul lagi namanya Dandi 2 kali, ditulis seperti ini. Nah, setelah ditulis, cara mengolahnya itu nanti bagaimana? Langsung ditulis, oh Dandi skornya mendapatkan 11. Skor Aurel mendapatkan jumlah suara Aurel mendapatkan 10, semisal 10. Kalau dijumlahkan, jumlah suara ini ada berapa? Jumlah suara 11 ditambah 10. Contohnya adalah 21. Padahal jumlah anak kelas 4 itu ada 23. Jumlah pemilih itu kan harusnya ada 23. Nah, ternyata di sini ada perbedaan suara. Itu bagaimana cara mencarinya? Terus kemana yang 2 suara itu? Kok tidak ada di sini? Nah, itu yang perlu kalian pahami. Dan itu adalah salah satu manfaat dari kita belajar pengolahan data di bab ini. Jadi sangat penting sekali. Apalagi nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian nanti sudah dewasa, dalam lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan masyarakat juga pasti sangat dibutuhkan kemampuan pengolahan data ini. Nah, dalam pengolahan data itu kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Mengumpulkan data. Apa sih yang dinamakan data? Data yaitu catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi data itu berupa informasi. Yang namanya data berarti dia itu pasti informasinya akurat sesuai fakta. Sesuai fakta itu adalah sesuai kenyataan yang ada. Bisa berdasarkan pengamatan, bisa berdasarkan wawancara, bisa berdasarkan angket. Seperti itu namanya data. Jadi berdasarkan fakta diambilnya. Nah, sumber data itu bisa diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada.
ada secara langsung itu contohnya wawancara tadi, berarti memperoleh datanya dari sumbernya secara langsung. Semisal kita mau mencari data berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan sekolah. Misal contohnya seperti itu. Nah, cara memperolehnya secara langsung itu bisa dengan satu, melihat atau menghitung jumlah buku yang ada di perpustakaan. Berarti kan itu diperoleh secara langsung. Kalian tanpa ada orang perantara, tanpa ada perantara itu diperoleh secara langsung dengan cara menghitung jumlah buku yang ada di perpustakaan. Nah, bisa juga dari sumber yang sudah ada. Maksudnya biasanya kalau di perpustakaan itu kan pasti ada yang namanya daftar nama-nama buku. Oh, buku ini buku judulnya ini, pengarangnya siapa, jumlahnya ada berapa. Nah, itu pasti sudah ada. Itu namanya diambil dari sumber yang sudah ada. Nah, data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Nah, selain itu bisa juga diambil dari narasumber. Narasumber itu semisal kan ada petugas perpustakaan biasanya. Itu dicari, Bu, mau bertanya berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan ini secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Itu mewawancarai narasumber. Nah, narasumber yang diwawancarai itu juga harus tepat. Jangan tanya tentang jumlah buku tapi tanyanya ke penjaga sekolah. Kira-kira tahu apa tidak? Tidak tahu karena narasumbernya tidak tepat. Kalau tanya berapa jumlah buku ya ke petugas perpustakaan, semisal seperti itu. Nah, data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Kalau yang pernah mengisi angket biasanya kalau dalam penelitian kalian dimintai mengisi angket. Tadi medianya bagaimana? Apakah sudah bagus atau belum? Terus dicentang iya atau tidak? Kalau bagus berarti dicentang iya, kalau tidak berarti dicentang tidak. Menarik atau tidak? Seperti itu. Itu namanya angket. Biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita tinggal mengisi iya atau tidaknya saja. Itu adalah angket. Nah, data juga bisa diambil dari angket itu. Data dari sumber yang ada misalnya laporan keuangan, absensi, terus tadi data buku, itu juga data dari sumber yang ada. Ini hasil sensus penduduk dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berikutnya di halaman 123 di sini ada contoh. Di sini ada contoh pengumpulan data pencatatan langsung dan menyebarkan lembar isian. Kalau ini pencatatan langsung. Contoh seperti ini. Semisal ada kegemaran mendengarkan musik. Banyak siswanya berapa yang gemar musik itu? Terus yang gemar olahraga jumlahnya ada berapa? Ini namanya turus ya anak-anak kalau menghitung seperti ini. Nah, ini namanya dengan pencatatan langsung. Nah, kalau di sini ada dengan lembar isian. Nanti diisi dengan melingkari atau bisa juga biasanya angket tinggal mencentang. Kalau ini lembar isian berarti harus diisi. Kalau angket biasanya hanya tinggal mencentang atau memilih saja. Nah, jadi dapat disimpulkan jika cara pengumpulan data itu bisa dengan 3 cara, yaitu 1, wawancara dengan narasumber, kedua dengan observasi itu pengamatan secara langsung, yang ketiga dengan menyebarkan angket atau kuesioner yang harus diisi oleh orang yang dijadikan sumber data. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan secara tertulis. Nah, apabila di penjelasan Ibu ini ada yang penting, ada banyak yang penting, dan jadi harus dicatat sendiri dalam buku tugas kalian. Seperti itu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.